Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya saya Sloma bin Abi Nasr bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua dalam program yang selalu kita tunggu-tunggu bersama, Sekolah Fikih. Saat ini kita masih berada di level 1 pada mata kuliah Fikih Zakat 1 yang alhamdulillah Fikih Zakat 1 kali ini sudah masuk ke episode ke-8 yang artinya itu adalah episode terakhir atau episode penutup, dan pembahasannya di episode ke-8 ini cukup menarik, yaitu tentang zakat dan pendanaan umat. Nah, kira-kira zakat ini apakah mampu untuk mendanai umat dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan mereka? Atau zakat apakah menjadi satu-satunya dana yang dimiliki oleh umat, sumber dana utama, atau jawabannya seperti apa nanti yang akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio dan kelas kita. Beliau adalah Ustadz Hanif Lutfi LC. Kita sapa sejenak beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di penghujung episode kita Ya, di level 1 ya, pastinya. penghujung level 1 ini tentang Fikih Zakat 1 yang pembahasannya sekarang cukup menarik, yaitu zakat dan pendanaan umat. Ya. Nah, kira-kira seperti apa dari pengantar yang tadi saya sampaikan jawabannya? Iya. Kalau kita perhatikan, memang zakat itu salah satu instrumen pengentasan kemiskinan umat. Salah satunya. Kenapa? Hanya salah satu. Karena di dalam ayatnya juga jelas, innamas shodaqatu lil fuqara'i wal masakin. Betul. Jelas bahwasanya sodakoh itu atau zakat itu untuk fakir dan miskin. Ini kita tidak pungkiri. Hanya saja secara realita kita lihat banyak negara yang mayoritas itu muslim, tetapi ternyata masyarakatnya itu masih miskin. Bahkan bisa dikatakan negara-negara muslim di Afrika dan mungkin Asia Tenggara dan sekelilingnya masih dikatakan negara yang di bawah. Tidak usah jauh-jauh gitu ya. Indonesia itu kan muslim majority. Betul. Tapi ternyata banyak orang miskinnya. Padahal kalau kita pertanyakan, berarti harusnya kan banyak orang berzakat. Tetapi kenapa zakat tidak bisa mengentaskan kemiskinan di negara itu? Nah, ini kita harus melihatnya begini. Pertama, kita harus benar dalam memahami zakat itu sendiri. Yang kedua, kita juga harus benar dalam memahami kemiskinan itu sendiri. Dalam artian begini, memang sih potensi zakat itu nanti ada dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Hanya saja ternyata kalau kita lihat ternyata tidak hanya zakat saja yang punya tugas, dibebani tugas untuk mengentaskan kemiskinan. Makanya kita harus pahami begini, bisa jadi memang orang itu belum bayar zakat, bisa jadi. Tapi kalaupun memang bayar zakat, ternyata memang kemiskinan itu tidak bisa terentaskan hanya gara-gara zakat. Buktinya apa? Beberapa negara muslim yang dia itu kaya, itu cara mengentaskan kemiskinannya itu tidak dengan zakat. Hampir-hampir tidak ada ceritanya di sekarang ini ya, zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan. Walaupun nanti dalam sejarahnya pernah juga. Maka yang pertama kita akan lihat adalah alhamdulillahnya saja di Indonesia atau di negara Islam pada umumnya, gairah untuk membayar zakat itu cukup tinggi. Ini cukup kita apresiasi. Betul. Dalam artian dulu di Indonesia itu gairah untuk pergi haji itu kurang. Tapi sekarang kalau kita mau daftar nih ya, harus nunggu 15 tahun. Artinya apa? Artinya ternyata bangsa Indonesia itu juga banyak orang kaya. Dan ini tidak sesuatu yang tidak mustahil juga terjadi dalam zakat. Di mana nanti akan ada orang yang punya gairah banyak untuk membayar zakat. Ya, walaupun biasanya itu hanya tampak di bulan Ramadan aja kalau iya, walaupun tampak di bulan Ramadan aja. Artinya apa? Sebenarnya gairah dan kesadaran untuk berzakat itu cukup tinggi. Hanya saja kita harus memahaminya dengan benar. Kenapa? Karena ternyata instrumen zakat itu tidak satu-satunya hal yang untuk mengentaskan kemiskinan. Tapi terkait zakat pernah mengentaskan kemiskinan itu kapan itu? Paling tidak dalam fakta sejarahnya, nanti kita yang paling masyhur itu di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Di mana beliau hanya memimpin
dari tahun 99 sampai 101. Nah, ini sangat sebentar Sangat gitu ya. sebentar, tetapi Lebih pendek daripada usia masa khidmat kepresidenan kita gitu ya. betul. Artinya di sini kalau dalam sejarahnya memang Umar bin Abdul Aziz itu orang yang di dalam sejarahnya terkenal hampir-hampir tidak ada orang miskin di situ. Cuma mungkin kita harus pahami begini. Iya. Bisa jadi memang banyak orang miskin, begitu ya. Bisa jadi memang masih banyak orang miskin. Tetapi beliau itu kan memimpin cuma 3 tahun. Iya. Kok bisa mengentaskan kemiskinan? Bisa jadi malah bukan mengentaskan kemiskinan, tapi menyadarkan masyarakat bahwasanya saya tidak miskin gitu. Di beberapa daerah di tempat saya itu ada orang diberi zakat itu tidak mau. Bahkan kalau ada orang memberi zakat kepada dia, dia bilang, "Kamu menghina saya ya." Kok bisa? Berarti kamu menganggap saya miskin gitu. Iya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat faktanya, pertama tadi zakat ya, memang bisa mengentaskan kemiskinan. Sebenarnya kita akan balik. Bisa jadi malah standar kata-kata miskin itu sendiri yang kita harus benahi. Kenapa? Kalau dikatakan miskin sekarang itu kan orang yang tidak punya mobil, kan gitu kan. Orang yang tidak punya motor, kemana-mana naik angkot. Cuma makan bisa nggak? Bisa gitu kan. Menyekolahkan anak bisa nggak? Bisa. Bayar kontrakan bisa? Bisa. Cuma kalau ditanya, kamu miskin atau enggak? Iya, kalau ada bantuan langsung tunai, itu langsung pertama yang paling daftar. Berarti kan ini standar kata-kata miskin itu kan beda gitu kan. Nah, ini yang mungkin di zaman dulu di Umar bin Abdul Aziz itu mungkin salah satunya adalah kalau dalam beberapa ulama menyebutkan orang itu sudah merasa tidak butuh ya kan terhadap hal itu. Makanya di zaman itu zakat itu bisa jadi mengentaskan kemiskinan gitu. Oke, ini di zaman dulu ya. Ternyata memang pernah zakat itu mengentaskan kemiskinan. Saya tambahkan lagi ya. Kalau tadi saya mengatakan bahwasanya zakat itu pernah sejarahnya itu mengentaskan kemiskinan di zaman Umar. Sebenarnya kalau kita lebih jeli lagi, mungkin bukan karena zakatnya terus orang itu jadi tidak miskin lagi di zaman Umar. Tapi karena Umar bin Abdul Aziz itu. Faktor paling penting kemakmuran rakyatnya Umar pada saat itu adalah Umarnya sendiri gitu ya. Ketika Umar bin Abdul Aziz itu beres, pemimpinnya beres, maka urat nadi perekonomian itu jalan. Betul, Salah termasuk satunya zakat di dalamnya. zakat itu jalan, orang yang berhak itu menerima. Maka kalau kita katakan di zaman Umar orang berzakat dan orang itu banyak tidak miskin, iya. Tapi kalau kita katakan di zaman Umar gara-gara zakat masyarakat itu tidak miskin, itu kurang tepat. Kurang tepat. Yang tepat adalah di zamannya Umar, ketika dipimpin oleh Umar, masyarakatnya tidak miskin. Salah satu instrumen yang dipakai oleh Umar bin Abdul Aziz adalah zakat gitu. Ya, jadi inti utamanya faktor keberhasilan kepemimpinan Umar adalah kepemimpinan Umar itu sendiri ya. Umar Kenapa? bin Abdul Aziz. Karena Umar bin Abdul Aziz itu kan menguasai Damaskus di saat itu. Betul. Ya. Kalau di Damaskusnya sendiri itu orangnya kan terbatas. Bisa jadi memang orangnya memang kaya. Iya, iya. Tapi kalau Ibu di kota, ibu kotanya, tapi kalau di daerah-daerah yang lain masih banyak orang yang memang tidak kaya. Saya kasih contoh. Luasnya ke wilayah Islam juga cukup Wilayah luas Islam gitu juga ya. cukup luas. Artinya memang di dalam kemiskinan itu sendiri nanti memang ada yang memang kemiskinan yang orang itu tidak bisa makan gitu. Makanya standar kemiskinan tadi kita harus tahu. Kalau miskin di Jakarta bisa jadi beda dengan miskin di daerah Jawa yang daerah ujung. Betul. Atau daerah Sumatera, Kalimantan. Di Jakarta disebut miskin itu ya yang tidak punya rumah, kebetulan rumahnya ngontrak, kemana-mana naik ojek. Tapi kalau makan bisa. Gitu. Tapi disebut kaya atau tidak? Belum, kan gitu kan? Tapi kalau miskin di beberapa daerah itu memang benar-benar tidak bisa makan gitu. Untuk makan aja susah, kan gitu ya. Nah, ini standar kemiskinan juga beda. Nah, yang menyebabkan kemiskinan juga nanti kita harus lihat apakah memang itu kemiskinan yang sistemis atau tidak gitu. Berarti terkait penyebab ini atau faktor solusi gitu katakanlah untuk mengentaskan kemiskinan kita tidak bisa gantungkan hanya kepada zakat gitu ya. Itu poin pertama yang kita bahas karena kemiskinan barangkali bisa berangkat bukan hanya rakyatnya tapi juga pemerintahnya. Iya. Itu poin pertama yang kita bahas di sistemik gitu ya. Tapi sepertinya kita perlu lanjutkan pembahasan ini nanti di segmen berikutnya karena waktu kita sudah habis di segmen pertama ini. Para pemirsa tetap bersama Sekolah Fikih.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan sekarang kita masuk ke segmen 2 dari episode 8 atau episode terakhir. Di akhir dari segmen 1 tadi kita sudah membahas tentang bahwa ternyata zakat tidak bisa kita paksakan sebagai satu-satunya instrumen untuk mengentaskan kemiskinan karena beberapa faktor tadi. Nah, faktor yang lain kenapa zakat tidak bisa dijadikan satu-satunya instrumen itu? Iya. Yang perlu kita garis bawahi adalah kemiskinan itu sendiri. Kenapa? Karena memang di dalam beberapa ayat Islam itu pengen mengentaskan orang itu biar tidak miskin. Betul. Tetapi justru yang kita pahami adalah miskin itu sendiri ternyata nanti ada levelnya. Ada beberapa penyebabnya. Dari penyebab itu nanti kita bisa tahu, oh obatnya adalah A, obatnya adalah B. Dan zakat memang salah satu instrumen mengentaskan kemiskinan, tapi tidak miskin secara sistem. Maksudnya miskin secara sistem? Begini, memang ada beberapa orang itu yang dia itu memang tidak bisa bekerja, dia hanya meminta. Atau malah tidak bisa meminta, dia cuma diem saja, tapi dia miskin. Nah ini memang miskin secara asli ya, dia memang tidak bisa bekerja atau bagaimana. Tapi juga ada orang yang dimiskinkan secara sistem. Dan ini memang banyak terjadi di beberapa masyarakat kita. Artinya begini, kalau kita lihat Indonesia itu kan katanya negerinya negeri tanah surga gitu kan. Orang buang kayu aja tumbuh gitu kan. Nah, tapi kalau kita perhatikan juga banyak kok orang Indonesia itu yang tanahnya itu yang ditidurin itu ada emasnya. Papua misalnya. Papua misalnya. Tapi dia miskin gitu. Kenapa miskin? Ya karena bisa jadi sistemnya yang menjadikan dia miskin. Maka model miskin secara sistem ini kita tidak bisa entaskan hanya dengan kita kasih zakat. Harus sistemnya yang dibenahi gitu ya. Makanya sistemnya yang harus dibenahi. Lah, memang dalam zakat itu salah satu tugasnya adalah dia itu memeratakan kesejahteraan. Ini salah satu tugas zakat gitu ya. Kenapa? Dalam ayatnya memang disebutkan kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Zakat itu kan memberikan harta kepada orang miskin dari orang kaya. Dari orang kaya. Biar apa? Biar harta itu tidak hanya muter-muter saja di orang kaya. Nah, ketika harta itu hanya muter-muter saja di orang kaya, orang miskin itu berarti dia semakin miskin, orang kaya semakin kaya. Lah, ini kalau hanya ditugaskan zakat untuk mengatasi, ini kasihan zakatnya. Kenapa? Karena sistemnya sendiri itu juga sudah tidak benar. Jadi, kan gitu kan? Sistemnya akan semakin memiskinkan. Zakat juga tidak mungkin untuk mengatasi. Betul. Memberikan solusi untuk itu gitu ya. Kalau boleh saya ibaratkan begini. Zakat itu dia itu hanya kotak P3K. Dalam artian dia hanya kalau kemiskinan itu penyakit. Ini ilustrasinya ya. Penyakit itu ada kalanya gara-gara kesandung, kan gitu ya. Ada kalanya gara-gara dia itu kanker yang paling berat itu misalnya. Kalau kotak P3K itu kan kalau kesandung memang ada guntingnya juga. Betul. Kan gitu kan, ada betadinnya juga. Bisa sama-sama penyakitnya nih. Miskin itu sama-sama penyakit. Tapi tidak semua penyakit bisa diobatin dengan apa yang ada di kotak P3K, gitu kan. Nah, ini kalau kita perhatikan miskin itu memang salah satu hal yang akan dientaskan oleh zakat. Tetapi tidak semua kemiskinan, hanya kemiskinan tertentu yang memang dientaskan oleh zakat. Betul. Ini pengertian ini kita harus pahami dengan benar agar apa? Agar kita tidak memaksa-maksa zakat biar bisa terbang. Kenapa? Agar tidak menyalahkan zakat juga misalnya. Karena zakat itu ibaratnya mobil, kalau kita suruh terbang, kasihan mobilnya kan gitu kan. Nah ini kita harus pahami kalau di poin ini kita sudah benar. Maka nanti kita tidak memaksa-maksa zakat diluas-luaskan. Diluas-luaskan tuh begini, kita bebankan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, itu ibarat kata motor kita suruh ngangkut 10 orang. Kan tidak bisa nih. Memang sih motor itu salah satu alat transportasi, tapi hanya terbatas di 2 atau 1 malahan. Tapi kalau mengangkut 10 orang, ya tidak bisa, kan gitu kan. Kenapa? Karena zakat itu ada kriterianya khusus. Betul. Kalau kita tugaskan dengan yang berat, maka mau nggak mau kita harus memodifikasi motor. Contohnya apa? Motor itu kita kasih belakangnya itu kita tambahin.
biar bisa ngangkut 5 orang kan gitu kan. Tapi kan itu motor modifikasi. Kalau memodifikasi motor kita mungkin tidak masalah, tapi kan nanti kita masalah dengan polisi. Begitu juga dengan memodifikasi zakat. Kalau zakat itu kita paksa untuk membawa 5 orang, mau tidak mau kita harus menambahi joknya ke belakang gitu. Nah ini kalau menambah zakat hati-hati saja. Ini kenapa? menambah syariat. Berarti menambah syariat. Kalau tujuannya itu sudah salah, berarti wasilahnya juga salah. Contohnya apa? Meluas-luaskan zakat, baik inputnya maupun outputnya. Contoh Inputnya yang itu contohnya begini. Objek pajak kita luas-luas, bukan pajak ya. Objek zakat kita luas-luaskan. Yang memang dulu tidak wajib, sekarang jadi wajib, ya kan? Ini memang nanti kalau dicari dalilnya, ya dapat sih. Cuma kan pas maksa, atau tidak gitu kan? Pas atau tidak bisa jadi karena maksa. Kalau awalnya sudah salah, pasti outputnya salah. Kenapa? Karena salahnya itu dari di akhir dulu, di ujungnya salah. Pertama, kekeliruan dalam memahami zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Itu yang pertama. Yang kedua, kekeliruan dalam memahami bahwasanya zakat itu bisa dipakai oleh apa saja. Berarti outputnya tadi salah ya. Dibuat untuk apa saja, ya kan? Mengentaskan kemiskinan itu berarti pokoknya dia jadi kaya gitu kan. Kalau outputnya salah, berarti dia pasti akan mencari-cari inputnya biar diperbesar gitu. Makanya di sini kalau yang meluas-luaskan zakat itu memang harus hati-hatinya tadi. Memodifikasi motor itu bisa jadi nanti di tengah jalan itu disumprit sama polisi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa namanya aturannya. Kita ingat pengertian zakat itu kan malun maksusun, min syaksin maksusin. Memang ada kata-kata khusus gitu. Kalau diumum-umumkan berarti kan nanti jadi umum gitu. Ini terkait apa namanya zakat dan kemiskinan. Intinya adalah bahwa kemiskinan itu memang sebuah problem gitu ya, yang perlu kita carikan solusinya. Tapi kalau memaksa zakat menjadi satu-satunya solusi, ini sebuah apa namanya pemahaman yang perlu untuk diluruskan. Karena yang dientaskan oleh zakat terkait kemiskinan itu hanya dalam bentuk agar mereka merasakan apa yang dirasakan oleh orang kaya. Hanya sebatas itu saja gitu ya. Makanya kalau boleh saya simpulkan dalam segmen kali ini, zakat memang salah satu instrumen mengentaskan kemiskinan. Tetapi ternyata di dalam syariah itu yang namanya mengentaskan kemiskinan tidak hanya dari zakat. Kenapa? Karena banyak instrumen lain yang kita bisa pakai. Kalau zakat kita paksa untuk mengentaskan kemiskinan, itu ibarat kata yang pertama kalau boleh saya ilustrasikan tadi, kotak P3K kita gunakan untuk mengoperasi usus buntu. Sebenarnya memang ada sih di dalam kotak P3K itu ada perbannya ada, kan gitu kan. Guntingnya juga ada, betadinnya juga ada. Ibarat kalau kita untuk motong usus buntu itu mungkin bisa saja sih kita bedah nih ya. Bisa nih. Tapi apakah usus buntunya jadi sembuh gitu ya? Bisa jadi malah kita merusak tatanan sistem ini. Gara-gara tidak pada tempatnya kita gunakan. Berarti di dalam Islam ada hal-hal lain selain P3K ya? Pastinya. Ibarat kemiskinan itu sakit, maka sakit kita harus tahu nih. Pertama penyebabnya. Yang kedua dia di stadium berapa. Kenapa? Karena sakit satu dengan yang lainnya nanti akan berbeda. Gitu. Nah, di dalam Islam ternyata banyak instrumen lain selain ketika bicara ini tentang mengentaskan kemiskinan. Terkait pendanaan umat itu. Umat itu. Di dalam Quran nanti banyak menyebutkan kata-kata masakin. Masakin itu bukan masakini ya. Masakin itu orang-orang miskin. Banyak hal yang dipakai dalam Islam dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Contohnya apa? Yang pertama adalah dengan ini, memotivasi. Bahwasanya kita perbanyak doa kita untuk tidak miskin. Walaupun nanti kita lebih spesifik lagi ya. Ada dua istilah yang dalam syariah itu ada sedikit perbedaan. Ketika disebutkan itu ketika disebutkan bersama itu maknanya beda. Ketika disebutkan di lain tempat itu maknanya bisa sama. Atau dalam bahasa Arabnya idza istama'a iftaraka wa idza iftaraka istama'a. Fakir dan yaitu miskin. Kata-kata fakir dan miskin. Maksudnya apa? Di dalam doa Nabi itu nanti ada dua. Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika minal faqri minal kufri wal faqr.
Di sini Nabi meminta perlindungan dari Allah dari kefakiran. Tapi di lain kesempatan Nabi juga berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Ya. Terkait untuk instrumen-instrumen lain selain zakat di dalam proses mengentaskan kemiskinan ini, sepertinya kita perlu penjelasan lebih detail di segmen berikutnya saja, Zat, karena waktu kita sudah habis. Para pemirsa, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama Sekolah Fikih, dan sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga dari episode kita, zakat dan pendanaan umat. Tadi di akhir daripada segmen kedua, narasumber kita mau menjelaskan terkait hubungan antara fakir atau miskin atau maknanya, agar dalam proses pengentasan kemiskinan ini kita harus memahami terlebih dahulu makna dari fakir dan miskin sebenarnya seperti apa di dalam pandangan atau konsep Islam. Silakan. Ya. Fakir dan miskin memang dua istilah yang hampir-hampir sama maknanya. Tetapi ketika disebutkan bersamaan, biasanya maknanya beda. Ketika Quran menyebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, disebutkan fakir dan miskin itu kan disebutkan berbeda. Iya, betul. Dan ternyata kalau lebih jeli lagi, kita lihat hadisnya tadi saya sudah bacakan bahwasanya Nabi itu pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Nabi itu meminta kepada Allah agar tidak hidup dalam kekafiran dan kefakiran. Tapi di lain kesempatan, Allahumma ahyini miskinan. Terus juga wahsyurni fi sumratil masakin, di lanjutan hadisnya begitu ya. Nabi biar hidup itu miskin saja. Nah ini kan satu sisi Nabi minta miskin, tapi sisi lain Nabi berlindung dari Allah dari kefakiran. Makanya para ulama itu juga memaknainya, oh ternyata ada sedikit perbedaan antara fakir dan miskin. Fakir itu lebih cenderung kepada nilai keinginan untuk kebutuhan terhadap sesuatu. Artinya bisa jadi orang itu memang tidak punya apa-apa kecuali yang dia makan sehari-harinya. Tapi dia tidak banyak butuh terhadap sesuatu. Nah ini butuh terhadap sesuatu yang berlebihan itu namanya fakir. Kalau kita lihat. Kalau miskin mungkin dia tidak punya kerjaan yang bagus atau dengan gaji yang banyak. Penghasilannya cukup saja. Tapi dia merasa cukup dengan yang ada. Nah ini miskin gitu kan. Nah ini ada sedikit perbedaan antara fakir dengan miskin. Walaupun intinya sama-sama tidak punya harta gitu kan. Tetapi malah bisa jadi orang kaya itu fakir. Bisa jadi orang kaya itu fakir. Maksudnya apa? Orang kaya kok fakir, ini kan seolah-olah dua hal yang berbeda. Dari segi bahasa memang fakfro itu dari kata-kata butuh. Iftakoro yaftakiru itu butuh kepada sesuatu. Maka bisa jadi orang kaya itu ketika datang ke masjid dengan membawa sepeda sandal yang bagus, dia itu butuh terhadap sandalnya itu lebih banyak daripada orang miskin gitu. Nah, ini dia tentang kejiwaannya ya, bahwasanya dia bisa jadi sudah punya duit banyak tetapi masih pengen banyak hal, itu namanya fakir. Makanya ada sedikit perbedaan antara fakir dengan miskin. Gitu. Walaupun kalau kita sebut secara ekonomi itu sama aja antara orang fakir dan miskin, sama-sama dia duitnya pas-pasan gitu. Ini orang-orang yang membutuhkan dan membutuhkan bantuan. Makanya menjadi salah satu di antara objek distribusi zakat gitu. Fakir, miskin, keduanya sama-sama menjadi objek zakat gitu. Lah, kalau kita gabungkan dengan tadi zakat itu sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, kenapa di awal tadi saya menyebutkan zakat itu tidak bisa sepenuhnya mengentaskan kemiskinan? Karena ternyata zakat itu punya beberapa kelemahan. Ada kelemahan-kelemahannya. Maksudnya dalam hal pengentasan kemiskinannya ya. Kita akan lihat beberapa kelemahan zakat kenapa tidak bisa sepenuhnya mengentaskan kemiskinan. Yang pertama, sumber dari zakat itu terbatas. Sumbernya terbatas. Maksudnya apa? Sesuatu yang diwajibkan zakat itu sumbernya terbatas. Kita tidak punya wewenang untuk menambahkan sesuatu yang memang Allah tidak wajibkan. Betul. Karena
konsekuensi dari zakat itu kan wajib. Kalau wajib, kalau tidak membayar itu kan berdosa, Dosa. masuk neraka. Lah ini yang punya Hak kewenangan untuk mewajibkan dan memasukkan orang ke neraka. Kalau tidak bayar berarti ke neraka. Itu hak kan prerogatif Allah. dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita itu dengan kias, dan kiasnya itu harus benar. Betul. Sesuai dengan syariah. Itu ijtihadnya susah. Ijtihadnya itu harus dilakukan oleh orang yang benar pula, dengan cara yang benar atau istimbatnya itu benar. Jadi sumbernya terbatas ini hanya pada hal-hal seperti peternakan pun hanya terbatas, gitu Iya. ya. Pertanian juga terbatas, emas, perak. Gitu. Ini ketika bicara tentang sumber yang terbatas, berarti kan yang dihasilkan dari zakat itu terbatas, gitu. Dan di zaman Nabi, ketika Nabi itu mengutus para sahabatnya untuk menjadi amil, contohnya kemarin Imran bin Husain ya, ketika datang lagi itu ya sudah tidak membawa harta. Kenapa? Karena sudah didistribusikan Di wilayahnya itu. di wilayahnya itu. Kalau memang kita pakai untuk mengentaskan kemiskinan, harusnya itu duitnya kita kumpulkan, kita buat pabrik yang selalu menghasilkan, gitu kan? Produktif. Itu namanya mengentaskan kemiskinan untuk selamanya. Tapi zakat ternyata tidak dalam konteks itu. Zakat itu ya sudah, kamu punya duit 2,5%, nih, gitu. Ini sumbernya terbatas. Itu kelemahan yang pertama ya. Iya. Yang kedua, Nah, kemudian kelemahan yang selanjutnya adalah ternyata hanya harta yang sifatnya pribadi. hanya harta yang sifatnya pribadi. Maksudnya begini, kalau kita lihat zakat itu kan hanya wajib bagi personal muslim, kan gitu kan? Betul. Berarti sifatnya pribadi. Kalaupun orang itu Punya perusahaan, sebenarnya yang wajib zakat bukan perusahaannya, tetapi perseorangan yang kebetulan dia punya harta yang banyak yang mencapai 1 nisab. Maka di sini ketika kita katakan zakat bisa mengentaskan kemiskinan, ternyata hanya harta pribadi saja yang memang diwajibkan zakat. Dan uniknya di zakat itu, orang wajib zakat itu ketika kebutuhan pribadinya itu sudah terpenuhi dulu. Iya, terbebas dari hutang dan seterusnya. Termasuk juga gitu ya. terbebas dari hutang. Dan dia harus dimiliki secara sempurna, kan begitu kan? Kalau tarikan-tarikan yang lain entah berhutang entah enggak, tetap wajib membayar misalnya. Dia tidak mau tahu. Pokoknya kamu wajib ya sudah wajib. Kalau zakat tergantung dia orangnya punya hutang atau tidak, punya beban yang lain tanggungan atau tidak, itu dikurangin dulu gitu. Itu kelemahan di antara kelemahan-kelemahan zakat ya. Itu pun kondisinya harus harta yang dimiliki secara sempurna gitu. Betul. Itu pun harus harta yang memang benar-benar milik orang itu dan dimiliki secara sempurna gitu. Itu kelemahan. Kemudian ada beberapa kelemahan lain, di antaranya adalah alokasinya pun dari zakat itu terbatas. Maksudnya alokasinya terbatas? Contohnya begini. Kalau memang kita pengen mengentaskan kemiskinan di suatu daerah, harusnya kalau memang daerah itu ada menghasilkan sesuatu, tapi susah dalam pendistribusiannya ke suatu kota, yang kita bangunkan bukan kita kasih duit, tapi kita bangunkan jalannya, kita berikan transportasinya. Betul. Itu namanya mengentaskan kemiskinan, itu namanya memberi kail, kan gitu kan? Tapi zakat tidak boleh seperti itu gitu. Dalam rangka membangun jalan, tidak dalam rangka membuat pasar, tidak dalam rangka membuat kapal untuk distribusi sapi dari Mataram ke Jakarta. Karena itu bukan alokasi zakat. Dan zakat itu alokasinya sangat terbatas. Sangat terbatas. Hanya saja kalau kita lihat ayatnya jelas, innamas shadaqatu lil fuqara dan lain sebagainya. Dan juga pengelolaannya juga terbatas. Itu kelemahan yang ketiga. Iya, ketika hal itu terbatas, berarti kan kita tidak bisa mengarang-arang sendiri. Ibarat kata undang-undangnya sudah jelas bahwasanya mobil itu muatannya hanya sekian orang, 8 orang. Kalau kita naikin 15 orang, wah ini sudah melebihi batas gitu. Ya, itu kelemahan-kelemahan zakat. Maka dengan adanya beberapa hal tersebut, kelemahan itu tidak bisa kita paksakan sebagai satu-satunya instrumen untuk mengentaskan kemiskinan. Kita masih punya beberapa instrumen lain yang bisa mengentaskan kemiskinan. Nanti instrumen lain kita bahas di segmen berikutnya, Ustaz. Para pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama Sekolah Fikih, dan sekarang kita masuk ke segmen yang keempat.
Tadi sempat beberapa kali tertunda gitu ya segmen untuk membahas tentang instrumen-instrumen lain selain zakat yang sebenarnya bisa menjadi instrumen juga untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, ini terkait pendanaan umat dan seterusnya, ternyata bukan hanya zakat yang bisa menjadi sumber dana umat. Kalau dana zakat itu ketentuannya sangat ketat, dia hanya boleh ditarik dari orang-orang tertentu dan distribusinya pun hanya kepada orang-orang tertentu, hanya ada 8 asnaf saja. Maka kita untuk mengentaskan kemiskinan butuh instrumen lain sepertinya yang mungkin Islam juga sudah memberikannya tentang instrumen-instrumen itu. Kira-kira apa saja saat ini? Iya, ketika bicara kasus tentang kemiskinan ini, memang salah satu asnafnya itu kan dalam zakat orang miskin. Betul. Gitu. Kalau kita lihat dari segi kemiskinannya, ternyata Islam juga menawarkan beberapa solusi agar orang itu tidak miskin-miskin banget. Maksudnya selain zakat itu ada di beberapa hal yang Islam itu membahas tentang instrumennya juga gitu ya. Salah satunya yang paling banyak adalah ketika melanggar suatu hukum syariah. Itu salah satu hukumannya adalah peduli terhadap orang miskin. Yaitu kalau dalam bahasa syariatnya namanya kafaroh. Kafaroh itu menebus terhadap suatu hukuman. Contohnya apa? Kafaroh yamin. Kafaroh yamin. Yamin itu sumpah. Ketika orang bersumpah wallahi tapi dia melanggar. Ini salah satu instrumennya adalah untuk menggagalkan sumpah itu, untuk menebus kesalahan sumpah tadi adalah dengan memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin gitu ya. Ini namanya kafaroh yamin. Ada juga kafaroh zihar. Kafaroh zihar. Zihar ini juga dalam Islam itu juga nanti ada. Walaupun ini syariahnya agak unik. Ini sebenarnya peninggalan jahiliyah. Anti qadhri ummi. Engkau itu ibarat punggung ibu saya gitu. Ini namanya zihar. Walaupun ini dalam Islam juga diakui. Ketika orang mengatakan seperti itu, ini sebenarnya berpotensi untuk tolak gitu kan? Betul. Lah, untuk kembali lagi maka dia harus membayar denda. Dendanya itu diberikan kepada siapa? Salah satunya adalah kepada orang miskin juga. Memberi makan orang miskin. Yang paling bahaya, yang paling berat itu nanti ketika denda berjima di siang bulan Ramadan. Denda berjima di siang bulan Ramadan. Itu juga memberi makan orang miskin. Salah satunya adalah kafarohnya itu dengan memberi makan 60 fakir miskin. 60 fakir miskin. Selainnya kan ada kalanya it'amu memerdekakan budak. Kemudian juga puasa 2 bulan berturut-turut. Memerdekakan budak juga salah satu bentuk pengentasan kemiskinan juga gitu. Iya, betul. Salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan yaitu kafaroh tadi. Ada juga denda ketika dia itu Soid itu berburu ketika sedang ihram. Melanggar berburu, larangan berburu ketika ihram. Salah satu dendanya adalah dia itu memberi makan kepada orang miskin gitu. Salah satunya adalah itu. Dan juga nanti ada juga beberapa hal yang diberikan khusus kepada fakir miskin. Apa itu? Yaitu diantaranya adalah fai atau dalam keadaan perang. Nah ini ketika bicara tentang fai, tadi memang mengentaskan kemiskinan ya. Walaupun nanti yang lebih banyak di dalam ayatnya itu adalah sodakoh sebenarnya. Sodakoh secara umum dari kerabat kepada kerabatnya lain yang lebih miskin daripada dia. Makanya dalam hadisnya kan nafakoh gitu ya. Nafakoh itu bahasanya memang sodakoh ya, tapi dia lebih kepada nafakoh. Kenapa? Karena sodakoh ini tidak hanya cuma kepada orang yang wajib diberi nafkah, tapi pada kerabat lain yang memang dia itu miskin. Maka Nabi itu memberikan pahala bagi orang yang sodakoh kepada kerabat itu dua. Dalam rangka yang pertama adalah sodakoh itu, yang kedua adalah karena kerabatnya. Karena kerabat gitu ya. Makanya di dalam Islam itu ketika kerabat itu miskin, justru merekalah orang pertama yang kita perhatikan. Wajib untuk diperhatikan. Bahkan nanti pahalanya double. Yaitu pahala memberi sedekah kepada orang fakir, yang kedua memberikan kepada keluarganya itu. Makanya salah satu instrumennya adalah itu. Ini tentang instrumen yang khusus berbicara kepada orang miskin. Artinya
kalaupun zakat misalnya kita katakan tidak mungkin berhasil gitu ya untuk mengentaskan kemiskinan, Iya. ini instrumen lain juga masih ada gitu Iya, ya. masih Asal benar-benar kaum muslimin mengetahui ilmunya, Iya. maka ketika melanggar hal-hal tadi silahkan membayar kafaroh yang ternyata salah satu bentuk kafarohnya adalah memberi makan orang miskin, memberikan pakaian juga Pakaian gitu ya. juga, betul. Memberikan pakaian. Pakaian juga. Nah, ini instrumen yang khusus berbicara tentang orang miskin ya. Iya. Walaupun nanti dalam instrumen lain negara juga berperan dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Iya, ini individual muslim gitu ya. Ini individu, tidak antara diatur oleh sesama negara muslim. gitu ya. Tidak diatur oleh negara, tetapi secara personal dia punya kewajiban sosial terhadap masyarakat yang Betul. lain gitu. Makanya al muslimu kan akhul muslim. Iya. Al muslimu nakal jasadil wahid. Seorang muslim itu seperti satu Tubuh yang anggota, satu, ya gitu kan? Ketika idastaka adwun tada'alahu sairu jasadihi, kan gitu kan? Ketika yang satu miskin, ya itu sudah menjadi kewajiban dari Bagi orang yang lain untuk memberikan Sodakohnya, nafkahnya. Bahkan dalam hadis lain disebutkan la yu'minu ahadukum. Orang itu tidak disebut Dikatakan beriman beriman. ketika dia tidur, kok tetangganya itu dalam keadaan Tidak bisa tidur tidak karena bisa lapar tidur gitu karena ya. lapar gitu. Ini berarti kesadaran sosial dalam masyarakat muslim juga seperti itu. Memang diaturnya seperti itu. Ketika tetangga itu kok dia miskin, maka salah satu kita malah tidak disebut beriman kalau kita ngelihat seperti itu. Ini Jadi, tentang instrumen kemiskinan. terkait pendanaan umat untuk mengurus kemiskinan ini, pertama mungkin zakat, karena Iya. memang disebutkan salah satu distribusinya kepada mereka fakir Betul. miskin gitu ya. Kemudian yang selain itu adalah kafaroh tadi gitu ya. Iya. Nah, ini terkait pengentasan kemiskinan. Kalau pendanaan umat yang secara umum tidak hanya terkait pengentasan kemiskinan, apalagi Ustaz? Iya. Kita berbicara Supaya tentang istilahnya jangan sampai zakat yang hanya terbatas distribusinya itu dipaksa untuk membiayai hal yang lain, pembangunan madrasah, pendidikan segala macam. Iya. Sebenarnya zakat kan tidak ada untuk ke sana gitu. betul. Walaupun sebenarnya zakat itu kan dia itu menjadi tugas atau wewenang dari waliul amr untuk didistribusikan kepada asnaf samaniyah tadi. Iya. Tapi kalau kita bicara tentang waliul amr atau negara Islam, itu dananya dari mana? Apakah hanya dari zakat untuk menjalankan roda pemerintahan sampai nanti kalau bangun jembatan, bangun madrasah juga dari uang zakat, beli pesawat juga dari uang zakat? Ternyata tidak. Tidak Kenapa? boleh malah ya. Karena zakat jelas itu Iya. buat itu saja. Hanya untuk 8 Iya, gitu buat ya. 8 aja. Kalau mau yang lain, ternyata nanti banyak instrumen dari pendanaan masyarakat Pendanaan umat itu banyak. banyak. Yang memang dikelola oleh pemerintah. Asal bisa mengelola dengan bagus, menciptakan sistem yang rapi dan seterusnya gitu ya. Iya. Maka instrumen-instrumen lain yang selain zakat dan juga selain yang pengentasan kemiskinan ini bisa digunakan sedemikian rupa untuk yang bagus sekali gitu. Iya, begini. Dalam negara Islam itu nanti pendanaannya itu kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama dalam masa perang, Dalam masa yang kedua dalam masa damai, ya kan? Kalau dalam masa perang nanti memang dalam pendanaan perang itu dari sodakoh masyarakat gitu ya. Iya. Dari Termasuk Utsman bin zakat Affan. juga ada fisabilillah itu. Termasuk fisabilillah itu untuk negara kan gitu Iya. kan. Tapi kalau masa perang itu nanti ada uang yang memang bagi negara itu bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat. Contohnya apa? Ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Rampasan perang. Ketika perang kita dapat rampasan itu namanya ghanimah. Dan ghanimah itu dipergunakan sepenuhnya oleh negara bagi hal-hal yang seperti itu, ghanimah. Atau fai. Kan? Fai itu hampir mirip dengan ghanimah, tetapi dia ketika perang yang ditinggalkan itu namanya fai. Ya kan? Kalau ghanimah itu secara umum. Iya. Nah, ini ketika terjadi perang. Kalau terjadi atau contohnya ini, penebusan tawanan. Oh, tebusan tawanan juga hasil peperangan gitu ya. Iya. Ketika kita menang, kita menawan musuh gitu. Iya. Ketika musuh itu ditawan, nanti ada beberapa pilihan nih. Ada kalanya dibunuh, ada kalanya disuruh ngajar, Iya. ada kalanya dikembalikan, tapi ditukar dengan tawanan lain atau ditukar dengan duit. Dan duit ini kita bisa gunakan dalam kenegaraan. Ya, itu pendanaan umat pada saat kondisi habis perang gitu ya. Betul. Nanti pada saat damai seperti apa kita lanjut membahasnya di segmen terakhir, Ustaz. Iya. Para pemirsa, demikianlah tadi pembahasan kita terkait pendanaan umat
selain daripada instrumen zakat. Masih ada beberapa instrumen lain yang dilakukan oleh umat Islam dan diatur dalam syariat Islam terkait pada saat negara dalam kondisi damai. Seperti apa kira-kira? Kita akan simak penjelasannya nanti di segmen yang terakhir. Tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di segmen yang terakhir atau segmen penutup, segmen kelima, dan kita akan membicarakan di segmen terakhir ini terkait instrumen-instrumen lain selain zakat dan juga hal-hal lain yang tadi mengentaskan kemiskinan. Tadi kalau di zaman kondisi perang ada fai, ghanimah dan juga tebusan perang berupa harta. Nah, sekarang kalau dalam kondisi damai, instrumen lainnya untuk pendanaan umat itu ada apa lagi, Ustaz? Ya. Silakan. Kalau tadi kita sebutkan dalam masa perang, ternyata dalam masa damai pun nanti dalam negara itu ada beberapa instrumen yang kita bisa gunakan untuk pemberdayaan umat. Yang pertama adalah doribah. Doribah itu iuran wajib buat masyarakat yang untuk tadi kita bahas negara. Di awal ya, perbedaannya dengan zakat. Kalau doribah ini memang bisa diberikan kepada kaum muslim atau non muslim. Betul. Untuk masyarakat, membangun apapun juga tidak masalah, tidak karena masalah, sifatnya gitu ya. yuk kita bangun yuk itu. Atau juga untuk kemakmuran rakyat gitu. Walaupun nanti kalau memang negara itu sudah kaya, doribah tidak diberikan juga tidak masalah, tidak ditarik juga nggak masalah. Malah sebaiknya jangan memungut doribah gitu ya. Kalau memang negaranya sudah maju gitu. Makanya yang kedua adalah beberapa perusahaan yang memang dikelola oleh negara demi kemakmuran rakyat. Asal dikelola dengan benar gitu ya. Asal dikelola dengan benar, pastinya kan menghasilkan sesuatu. Dan hasilnya itu untuk menjalankan ekonomi kenegaraan. Itu bisa. Betul. Gitu. Ini yang kedua. Kemudian yang selanjutnya yang cukup unik, saya kira kenapa kita tidak ngejar-ngejar zakat untuk mengentaskan kemiskinan, ternyata kita lupa satu hal. Yang apa mana itu, ini mungkin jarang orang melihatnya, yaitu tentang wakaf. Wakaf, ya. Wakaf ini sama-sama sodakoh, sama-sama lillahi ta'ala, tapi hukumnya sunnah. Beda dengan zakat wajib. Beda dengan zakat wajib. Dan ternyata wakaf ini kalau kita lihat dalam fakta sejarahnya, dia sangat membantu dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pendanaan umat secara umum. Kenapa? Karena wakaf itu sendiri kan ceritanya Umar itu pengen sodakoh. Bahkan Nabi mengatakan in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha gitu kan. Kalau mau engkau diamkan asalnya, kemudian disodakohkan hasilnya. Dan wakaf menurut para ulama itu mensodakohkan sesuatu di mana tetap barangnya yang disodakohkan adalah hasilnya. Ini kalau kita bisa bayangkan, wakaf itu kan tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, dan tidak boleh dihibahkan. Dia akan selalu sampai hari kiamat. Kalau kita lihat investasi yang paling berharga ketika kita meninggal, kita misalnya nih ada tawaran investasi. Mau nggak investasi di tempat saya dengan bermodal 100 juta, setiap tahun sampai hari kiamat kamu nanti akan saya kasih 1 juta. 1 juta sampai 1 hari juta kiamat itu gitu ya? Tidak hanya cuma 100 tahun ke depan, tapi hari kiamat. Kita bisa bayangkan ketika kita meninggal, salah satu amal yang masih sampai hari kiamat itu berjalan adalah amal jariyah. Dan disebut amal jariyah itu amal yang berjalan. Amal yang berjalan itu bukan keropak Jumat ya, karena dia berjalan, tromol itu bukan. Walaupun sama-sama amal tapi jalan. Tapi amal yang jalan itu, yang jalan adalah ininya, pahalanya mengalir terus. Dan ini instrumen yang mungkin kita luput dari pembicaraan publik, di mana kita selalu memaksa zakat untuk kita wajibkan, padahal tidak. Padahal ada instrumen lain yang kita bisa gunakan. Pertama, wakaf itu sifatnya luas dalam inputnya luas, kemudian outputnya luas, dan dia tidak termakan oleh usia. Artinya ini akan menguntungkan di beberapa pihak. Yang pertama, sebagai pemberi itu diuntungkan bahwasanya amalnya itu akan mengalir terus sampai hari kiamat. Ketika meninggal pun dia tinggal duduk
ATM-nya itu selalu nambah, Mengalir. rekeningnya itu selalu menambah. Gitu ya. Itu yang pertama dari pihak orang yang memberi. Dari pihak nadirnya, pengelolanya, dia juga boleh memakan sesuatu dari yang dia kelola. Dari segi yang menerima, itu juga Siapa saja siapapun boleh, gitu ya. boleh. Baik untuk pendidikan Baik bisa, untuk pendidikan pembangunan bisa, masjid bisa, pembangunan madrasah, pembangunan Iya. macam-macam infrastruktur Bahkan, gitu. ini ya. juga harus kita benarkan ya. Ketika kita menyebutkan wakaf, maka yang terbesit di otak kita kan masjid, madrasah, mushola, dan lain sebagainya. Padahal dalam sejarahnya kalau kita lihat wakaf yang dijalankan para ulama terdahulu, para sahabat terdahulu adalah wakaf yang sifatnya produktif. Wakaf yang sifatnya produktif. Kalau masjid jelas ini ya, Iya. dia memang buat sholat bagus. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, sekarang ini ada salah seorang sahabat Nabi yang dia masih bayar listrik. Sekarang siapa tapi bayar listrik. Iya, ini Padahal dulu mungkin- belum ada zaman listrik. Iya, dia punya ini rekening di bank. Siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu memang terkenal orang kaya. Beliau mewakafkan tanah di Madinah. Saat itu Madinah itu kalau di Mekah kan ada sumur Zam-Zam yang Iya. tidak pernah kering. Kalau di Madinah kebetulan di situ pernah kekeringan. Maka para sahabat Nabi itu merasa, waduh, ini kita nggak bisa minum nih. Kalau mau minum, kebetulan sumur itu milik seorang Yahudi, ya kan? Harus beli. Gitu. Harus beli. Maka para sahabat Nabi merasa keberatan. Kata Nabi, siapa yang bisa beli, nanti pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Akhirnya orang yang bisa beli kan orang kaya, Iya. kan gitu kan? Dan Utsman bin Affan menyanggupi untuk beli itu. Namanya sumur Raumah atau Bi'ru Raumah. Sumur Raumah sampai sekarang masih, karena sumur sifatnya itu ada air dan air itu di gurun pasir itu sangat terbatas, maka di sekitarnya itu ada kurmanya. Iya, Pertama wakaf sumur, yang kedua wakaf kurma. Dan kurmanya masih sampai sekarang. Dan hasilnya itu disodakohkan atas nama Utsman. Maka sekarang itu di daerah Bi'ru Raumah itu Utsman itu sudah berabad-abad yang lalu gitu ya. Iya. Tapi pahalanya terus mengalir kepada beliau. Kenapa saya bilang masih bayar listrik, masih punya rekening di bank? Karena sekarang dibangun ini ya, kayak ruko, model ruko atas namanya Utsman. Atas nama Utsman. Dan Utsman masih punya rekening. Masya Allah. Kita bisa katakan wakaf ini kalau kita punya duit, ini investasi akhirat yang luar biasa. Kalau kita benar-benar cinta dunia dan kita pengen dunia kita bawa sampai hari kiamat, diwakafkan saja gitu ya. Nanti akan ketemu lagi nanti di akhirat dengan dunia kita. Kalau kita bisa bayangkan ya, malah berlipat-lipat nanti. Betul. Kalau kita bisa bayangkan kebun kurma itu, kalau misalnya kurmanya itu ada 1000 kurma, 1000 pohon atau 100 lah ya. Kurma Nabi, kurma ajwa itu kalau kita beli ini mahal. Bisa dikatakan pohon kurma itu pohon yang paling mahal. Kenapa? Karena 1 kilonya itu harganya 100.000. 100 bukan 100.000, 100 real. 100 real. Kalau kita konversikan, kalau realnya itu 250.000 gitu ya. Bisa 250.000 1 kilo gitu kan. Iya. Lah, katanya satu pohon itu ada yang menyampe 500 kilo basah. Kalau kering misalnya kita setengahnya ya 250 kilo ya. Itu kan 250 kilo kali 100 kali 250.000. Banyak sudah lah. Banyak ya, 50 juta itu satu pohon. Ini disodakohkan tiap tahun gitu. Itu Utsman ya. Apakah ada yang mencontoh Utsman di zaman sekarang ini? Kalau yang mencontoh Utsman memang banyak. Contohnya apa? Di universitas dunia yang memberikan fasilitas gratis kita belajar di Mesir itu namanya Al-Azhar. Al-Azhar itu dia wakaf. Semua orang yang belajar di situ gratis. Tidak usah membayar. Kenapa? Karena universitas itu sudah punya dananya sendiri, yaitu dari dana wakaf. Maka di sono yang namanya kuliah itu gratis gitu. Atau contohnya yang di Indonesia itu banyak, Al-Azhar, atau di Indonesia itu contohnya Gontor ya. Wakafnya bagus. Atau yang di luar negeri yang paling dekat itu di Singapura. Kalau di Singapura itu wakafnya malah dibuat apartemen, dibuat hotel, yang mana hotel itu disewakan dan dananya buat kesejahteraan umat. Artinya masih ada nih instrumen yang belum kita sentuh, yang alokasinya itu bebas, masuknya inputnya juga bebas, dan ini semuanya untung. Iya. Bahkan bisa lebih besar daripada zakat itu bisa sendiri. Lebih besar daripada zakat. Kalau zakat kan cuma dikeluarkan 25%, 2,5%. Kalau wakaf
berapapun terserah gitu. Sebagai pengelola mau dipakai apapun asalkan demi kemaslahatan umat juga silahkan. Silahkan. Ya, intinya adalah zakat memang bagian dari pendanaan umat gitu ya. Iya, betul. Tetapi zakat bukan satu-satunya instrumen di dalam pendanaan umat. Masih Iya. banyak hal lain yang paling menarik tadi adalah wakaf ya. Iya. Barangkali itu episode kita, Oke. episode terakhir dari Fikih Zakat 1 sangat menarik sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengobrol berbincang-bincang lagi terkait zakat di level berikutnya atau mungkin dengan mata kuliah yang lain. Ya, insya Allah di level berikutnya malah kita lebih detail terkait tentang detail fikih zakat itu. ya. Para pemirsa, akhirnya tuntas juga episode 8 dan tuntas juga akhirnya level 1 dari Fikih Zakat 1 ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan bagi Anda yang belum bergabung bersama kami di program ini, kami persilahkan untuk melakukan registrasi di program atau di website www.sekolahfikih.com. Dan bagi Anda para mahasiswa yang sudah bergabung menjadi mahasiswa aktif, kami persilahkan juga untuk melakukan atau mengerjakan soal-soalatan yang sudah kami sediakan. Akhirnya saya Stoma bin Abi Nasr dan juga narasumber kita Ustadz Hanif Lutfi LC beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.